mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Ibu. Baik, Bu. Ya, baik. Alhamdulillah. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat walaupun dalam keadaan pandemi kayak gini ya. Kita patuhi protokol kesehatan. Sebelum itu, kita berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Ibu mau absen dulu ya. Anggit Tias. Hadir, Ibu. Oktavia Ayu. Hadir, Bu. Milea. Oh, Milea ini terkendala sinyal ya. Ya, baik. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Sebelumnya Ibu mau tanya, ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Sistem pernafasan pada hewan ya, Bu. Contohnya. Ya, betul. Hari ini kita akan mempelajari sistem pernapasan hewan, misalnya cacing tanah dan ikan. Sebelumnya kalian baca terlebih dahulu ya buku yang telah Ibu kasih sama kalian pada materi hari ini mengenai pernapasan pada hewan. Dipersilahkan untuk waktunya itu 1 menit. Ya, cukup ya. Sudah baca materinya semua kan? Ya, sekarang Ibu minta Anggitias untuk membacakan sistem pernapasan hewan pada cacing tanah. Silakan Anggitias. Ya. Sistem pernapasan pada cacing tanah Vermes. Cacing tanah bernapas melalui permukaan tubuhnya. Cacing tanah memiliki kulit yang tipis. Pada permukaan kulit cacing tanah terdapat banyak pembuluh darah. Kulit cacing tanah juga menghasilkan lendir. Oleh karena itu, kulit terlihat basah dan lembab. Kondisi ini menyebabkan cacing dapat menyerap oksigen dengan mengeluarkan karbon dioksida secara langsung melalui permukaan kulit. Itulah sebabnya cacing membutuhkan tempat lembab atau basah. Tempat lembab membantu proses pernapasan agar dapat berlangsung dengan baik. Udah, Ibu. Ya, terima kasih Anggitias sudah membacakan. Jadi, cacing ini bernapas menggunakan kulit. Nah, maka dari itu tubuhnya cacing ini selalu lembab dan senantiasa basah karena cacing ini bernapas menggunakan kulit. Terima kasih banyak Anggitias. Selanjutnya, Ibu minta untuk Oktavia Ayu untuk membacakan sistem pernapasan pada ikan. Silakan Oktavia Ayu. Baik, Ibu. Sistem pernapasan pada ikan. Ikan memiliki alat pernapasan berupa insang. Insang terletak di sebelah kanan dan kiri kepala. Insang ini berjumlah 4 pasang. Bagian-bagian insang berbentuk lembaran yang disebut lembaran insang. Pada lembaran insang terjadi pertukaran udara. Ikan juga mempunyai gelembung renang untuk menyimpan oksigen dan mengatur gerak. Ikan memperoleh oksigen dari dalam air. Mekanisme pernapasan ikan melalui beberapa tahap. Mula-mula ikan membuka mulutnya untuk mengambil air. Air kemudian mengalir masuk ke rongga mulut menuju lembaran insang. Setelah itu, air keluar melewati tutup insang. Ketika air melewati lembaran insang, oksigen diikat oleh Hb, hemoglobin darah. Pada saat yang sama, Hb juga melepaskan karbon dioksida ke air. Udah, Bu. Ya, terima kasih banyak Oktavia Ayu. Jadi, ikan ini bernapas menggunakan insang. Jadi, makasih banyak Ayu. Selanjutnya, yaitu Ibu mau tanya ya, apa aja sih alat pernapasan pada hewan itu yang kalian tahu ya? Contohnya belalang dengan trakea ya, Bu. Ya, betul. Ada lagi? Saya yang tahu. Ikan sama insang, Bu. Yang tadi aku tanya. Ya, betul. Ya, selain itu juga ada hewan mamalia yang bernapas menggunakan paru-paru. Untuk lebih jelasnya, Ibu bakal memperlihatkan video pembelajaran hari ini ya, supaya kalian lebih paham. Mohon disimak dengan baik ya. Teman-teman, di pelajaran yang lalu kan kita belajar tentang alat pernafasan manusia. Tuh, gimana dengan alat pernafasan hewan? Sudah pada tahu belum? Hewan juga makhluk hidup yang bernapas dengan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida loh, people. Iya, Lula. Tapi setiap hewan punya sistem pernafasan dan alat pernafasan yang berbeda dan unik, dan disesuaikan dengan lingkungan hidupnya. Ayo kita
kita bahas lebih lanjut keunikan dan perbedaan sistem pernafasan dari setiap jenis hewan. Kita mulai dengan pernafasan si dogi, anjingku. Hihihi. Dogi masuk kepada golongan hewan mamalia. Mamalia adalah hewan yang menyusui anaknya. Alat pernafasan mamalia yang hidup di darat mirip dengan alat pernafasan manusia, yaitu hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Mamalia bukan hanya hewan yang hidup di darat saja kan, Pipo? Soalnya, setahu aku ada beberapa jenis mamalia yang hidup di air. Mamalia yang hidup di air juga bernafas dengan paru-paru kan? Iya, tapi dilengkapi dengan katup pada hidungnya. Katup itu menutup saat menyelam dan kebuka waktu muncul di permukaan air untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Contoh mamalia yang hidup di air itu lumba-lumba, paus, dan dugong. Lalu, bagaimana dengan ikan peliharaanmu, Pipo? Buat hewan yang hidup di air, alat pernafasannya beda kan? Sebagai hewan yang hidup di air, ikan memiliki alat pernafasan unik yang dapat menyaring oksigen di dalam air yang disebut insang. Insang terdiri atas lengkung insang, lembaran insang, dan tutup insang. Lengkung insang berwarna putih dan terdapat gerigi insang sebagai alat penyaring udara pernafasan. Lalu, lembaran insang berbentuk seperti sisik. Insang pada ikan berjumlah 4 lembar, yang terletak di sebelah kiri dan kanan kepala yang dilindungi tutup insang berbentuk setengah lingkaran. Aku perhatikan, ikan juga memiliki gelembung renang untuk menyimpan oksigen kan? Lalu, dia juga bisa mengatur gerak naik turun di air. Pada saat mulut ikan terbuka, air masuk ke rongga mulut dan mengalir menyentuh lembaran insang yang mengandung pembuluh darah. Oksigen yang terlarut dalam air masuk ke pembuluh darah tipis dan diedarkan ke seluruh tubuh untuk pembakaran zat makanan. Pada saat mulut ikan tertutup, tutup insang terbuka sehingga air keluar melalui insang, dan pembuluh darah mengeluarkan sisa pembakaran karbon dioksida dan uap air. Insang merupakan tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida dan uap air. Sedangkan ikan yang hidup di tempat kurang air seperti lumpur mempunyai lipatan pada insang yang disebut labirit yang dapat menyimpan cadangan oksigen. Jenis ikan yang hidup di lumpur itu kan kayak ikan lele, ikan betok, ikan gabus, dan ikan gurami. Kalau burung, pastinya beda dengan ikan. Setahu aku, alat pernafasan burung memiliki kesamaan dengan alat pernafasan mamalia. Hanya saja, burung memiliki suatu alat pernafasan unik yang membantunya saat terbang. Alat pernafasan burung terdiri atas hidung, batang tenggorok, paru-paru, dan pundi-pundi udara atau kantong udara. Pundi-pundi udara merupakan kantong kenyal dan tipis untuk menyimpan udara yang digunakan saat terbang. Selain itu, alat pernafasan istimewa ini juga berfungsi untuk memperkeras suara saat berkicau, meringankan tubuh saat terbang, menyelubungi alat dalam tubuh untuk mencegah kedinginan, dan menjaga kestabilan suhu badan. Pernafasan pada burung ada 2 cara kan, Pipo? Yaitu pada saat sedang terbang dan pada saat tidak terbang. Pada saat burung nggak terbang atau istirahat, udara dihirup melalui hidung dan masuk ke paru-paru. Sehingga paru-paru mengembang dan terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Lalu, paru-paru kembali mengempis dan mengeluarkan karbon dioksida melalui hidung. Betul sekali. Pada saat terbang, burung menyimpan udara di pundi-pundi udara yang berjumlah 5 pasang dan terletak pada pangkal leher, dada depan, dada belakang, perut, dan tulang lengan atas. Udara masuk melalui hidung dan menuju pundi-pundi udara saat burung tidak mengepakkan sayapnya. Dan udara keluar menuju paru-paru saat burung menurunkan sayapnya dan mengempiskan pundi-pundi udara. Wow! Kemudian, saat sayap terangkat, pundi-pundi udara akan mengembang kembali dan membawa karbon dioksida dari paru-paru. Dengan demikian, udara yang di pundi-pundi udara bertukar antara oksigen dan karbon dioksida. Keren! Nah, beda lagi dengan reptil. Hewan melata yang disebut reptil ini bernafasnya dengan paru-paru. Alat pernafasannya sama dengan alat pernafasan mamalia. Reptil ada yang hidup di darat dan air loh, Pipo. Reptil yang hidup di air memiliki lubang hidung yang dapat ditutup sewaktu menyelam. Seperti pada mamalia yang hidup di air, reptil yang hidup di air akan mempunyai kapasitas paru-paru yang besar dan dapat menahan nafas di bawah air untuk waktu yang lama saat sedang menyelam dan berenang. Berikutnya adalah Amfibi. Amfibi adalah hewan yang dapat hidup di darat dan di air. Contohnya, katak. katak mengalami metamorfosis loh, Pipo. Yaitu perubahan bentuk dari telur, berudu atau kecebong, sampai katak dewasa. Setelah menetas, berudu hidup di air dengan 3 pasang insang luar yang terletak di bagian belakang kepala. Insang luar ini berupa lembaran-lembaran kulit luar yang halus dan mengandung pembuluh darah kapiler. Setelah berusia 9 hari, berudu mulai bernafas dengan insang dalam yang lama-kelamaan mulai menyusut. Kemudian, paru-paru mulai berfungsi saat katak dewasa. Selain dengan paru-paru, katak dewasa dapat pula bernafas dengan kulit. Setelah amfibi, selanjutnya kita akan melihat alat pernafasan pada serangga nih, Pipo. Alat pernafasan serangga terdiri atas spirakel atau stigma dan trakea atau corong nafas. Spirakel merupakan lubang di sepanjang sisi tubuh serangga sebagai tempat keluar masuknya udara ke dalam tubuh atau untuk lubang pernafasan. Trakea itu kan pembuluh-pembuluh darah yang bercabang-cabang yang memenuhi seluruh bagian tubuh serangga, Pipo.
Ya Lula, sedangkan pembuluh yang paling halus disebut trakeol. Peredaran udara ke seluruh tubuh dilakukan dengan bantuan otot yang bergerak memompa aktif disebut sistem trakea. Jenis binatang yang terakhir nih, lembek-lembek, bergerak, panjang, sering basah. Apakah itu? Cacing! Cacing menyukai tempat lembab dan bernafas melalui permukaan kulit. Kulit cacing terjaga kelembapannya, sehingga selalu basah dan berlendir yang memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Melalui pembuluh darah di permukaan kulit yang tipis, oksigen diikat oleh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran yang berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh melalui permukaan kulit. Darah cacing mampu mengikat oksigen karena mengandung hemoglobin. Nah, ayo kita ulangi bersama-sama apa yang tadi kita sudah pelajari. Jadi nih ya, mamalia atau hewan yang menyusui anaknya bernafas dengan paru-paru, termasuk mamalia yang hidup di air seperti paus, lumba-lumba, dan dugong. Mamalia air dilengkapi dengan hidung yang memiliki katup yang menutup saat mereka sedang menyelam di bawah air. Sedangkan ikan bernafasnya dengan insang. Kalau burung, alat pernafasannya terdiri atas hidung, batang tenggorok, paru-paru, dan satu alat pernafasan istimewa yang membantu burung saat terbang yang disebut dengan pundi-pundi udara. Lalu, hewan melata atau reptil bernafas dengan paru-paru. Pada saat masih berudu, katak akan bernafas dengan insang dan bernafas dengan paru-paru dan kulit saat telah menjadi dewasa. Serangga memiliki spirakel dan trakea sebagai alat pernafasan. Dan yang terakhir, sang cacing yang bernafas melalui permukaan kulit. Wah, unik-unik ya pernafasan hewan. Jumpa lagi di pembahasan menarik lainnya ya. Nah, anak-anak tadi sudah diperhatikan kan video pembelajarannya? Udah, Bu. Udah, Bu. Ya, gimana, seru nggak? Seru banget. Seru kan ya? Ya, selanjutnya Ibu minta kalian bikin bagan cara kerja organ pernapasan ikan dan cacing tanah. Ayo on cam ya anak-anak. Ya, yang rapi ya. Anak-anak, hari ini sudah sampai di penghujung pembelajaran. Ibu mau tanya, apa sih kesimpulan pembelajaran yang didapat hari ini? Kita jadi tahu tentang pernapasan hewan. Dengan cacing, Ibu. Iya, betul, Kak Yayu dan Anggit Tias. Jadi, Ibu perjelas di sini ya. Di sini nih kita dapat mengetahui mengenai alat-alat pernapasan hewan. Yang misalnya seperti ada ikan yang bernapas dengan insang, serangga yang bernapas dengan trakea, cacing dengan kulit, reptil dengan paru-paru, amfibi yang contohnya tadi ada katak, ya ketika masih cebong, dia bernapas menggunakan insang. Lalu setelah menjadi katak dewasa, dia bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulitnya. Nah, hari ini cukup sekian. Nanti akan Ibu beri LKPD-nya ya di grup WhatsApp. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Jangan lupa bagian kerjanya tadi, yang bagian kerja cara pembuatan bagian kerja cacing dan ikan dikirim di grup WA ya, anak-anak. Iya, Ibu. Oke, Ibu akhiri. Cukup sekian. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Tetap sehat selalu dan tetap ikuti protokol kesehatan ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.